Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa san ila Syekh Jaluddin As-Suyuti wa Syekh Jaluddin Al-Mahalli wa Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf ghafarallahu dzunubahum syalillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tafsir Al-Quran Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 207. Kalau di kitab terjemahan ada di jilid pertama surah Al-Baqarah ayat 207. Halamannya beda ini, kalau saya mah full Arab soalnya. Ya. Pokoknya ayat 207 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, may yashri, ada yang menjual, may yabi'u, manusia yang menjual nafsahu, jiwanya, dirinya, ayyubdhiluha fi ta'atillah, maksudnya menjual, maksudnya apa? Yubi' dan yashri itu artinya mengorbankan jiwanya fi ta'atillahi, untuk taat kepada Allah. Ibtigha'a mardatillah, sebagai wujud mencapai atau mencari ridha Allah. Ridhohu maksudnya ridha Allah. Siapa orangnya? Wahuwa Suhaibun, ada seorang sahabat namanya Suhaib. Ayat ini diturunkan saat ada kejadian peristiwa seorang sahabat namanya Suhaib. Lamma adzahul musyrikuna, ketika ada yang menyakiti Suhaib dari golongan orang-orang musyrik. Hajaro, Suhaib hijrah, ikut hijrah ilal Madinati, menuju Madinah. Wa taraka lahum malahu, dan Suhaib meninggalkan hartanya untuk orang-orang musyrik. Kalau di ayat 204, 205, 206 kita berbicara
tentang firman Allah yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Maka sebagai pembandingnya, Allah juga menceritakan orang-orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaitu Suhaib namanya. Suhaib ini sampai sehebat ini dijadikan asbabun nuzul ayat Al-Quran oleh para ahli tafsir. Karena memang menurut ceritanya si Suhaib ini rela untuk mengorbankan hartanya, rela untuk meninggalkan kekayaannya demi ikut hijrah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sejarah peradaban Islam, orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu dalam strata perpolitikan didahulukan. Buktinya, saat penentuan pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat, salah satu kriterianya adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi, bukan kaum Ansor, bukan. Walaupun saat di Saqifah Bani Sa'idah ada sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah, tempat kumpulnya orang-orang Bani Sa'idah, saat pemilihan suksesor Nabi, itu orang-orang Ansor juga memunculkan kandidat. Orang Ansor punya kandidat, orang Muhajirin punya kandidat. Akan tetapi orang Muhajirin itu lebih kuat secara politiknya. Kenapa? Karena bahasa kitanya yang babak belur, yang dicaci maki, yang dihina-hina, yang dilemparin kotoran, yang hendak dibunuh, yang diboikot secara ekonomi, boikot secara militer, suruh meninggalkan rumah tinggalnya, diasingkan di gurun-gurun, itu orang Muhajirin, bukan orang Ansor. Jadi bahasa kitanya mau begini, yang babak belur gua, saya ngegantiin elu, gitu bahasa gampangnya. Maka karena ada pertimbangan seperti itu, terpilihlah Abu Bakar. Walaupun proses pemilihannya ada di Madinah, tapi yang memimpin atau yang menjadi suksesor Nabi setelah Nabi wafat harus dari kalangan Muhajirin. Itu peraturan yang tidak tertulis, tapi diakui oleh para sahabat. Berlanjut, pengganti Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama Muhajirin juga. Pengganti Umar, Utsman, sama Muhajirin juga. Pengganti Utsman, Ali, sama Muhajirin juga. Walhasil, para pakar sejarah menyimpulkan bahwa dalam kedudukan perpolitikan orang-orang Muhajirin lebih tinggi daripada orang-orang Ansor. Karena harus diakui, mereka yang selama 13 tahun menemani Rasulullah di Mekah babak belur, dicaci maki, ditinggalkan semua hartanya. Wajar kalau kemudian orang Muhajirin lah yang nantinya akan memimpin agama Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk si Suhaib. Nah, apakah orang Ansor tidak punya kedudukan? Punya. Karena orang Ansor pun, orang-orang Madinah pun yang menerima kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongan besar itu, mereka mampu untuk berbagi seluruhnya dengan orang-orang Muhajirin. Bahkan sampai ketika Nabi Muhammad datang, seluruh orang-orang Madinah menawarkan rumahnya. Ya Nabi Allah, di rumah saya aja. Rumah saya mah ini ada AC-nya. Setiap ruangan ada AC-nya. Kamarnya TV-nya udah LED TV, udah Google TV. Itu udah pakai
ada showernya, mandinya, semuanya menawarkan kehebatan-kehebatan kediamannya agar Rasulullah eh, mau untuk tinggal di rumahnya. Tapi kan Rasulullah tidak seperti itu. Kalau kita yang ditawarin, wah ya kita maunya yang bintang 6, ya hotelnya bintang 6 gitu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu menepuk untanya, ya udah biar unta saya aja yang, atau ya kendaraan saya aja yang menentukan. Akhirnya kendaraannya yang menentukan. Rasulullah singgah di rumah siapa? Ternyata rumahnya rumah sederhana. Konon ceritanya kalau ada air dari kamar atas, itu airnya ngejerojok ke kamar Rasulullah. Saking Rasulullah ingin eh, tempat tinggal itu tidak terlalu mewah, tidak mewah lah gitu. Makanya kita juga sebagai umatnya, pengikutnya harusnya ngikutin. Tapi enggak ya, kalau ditawarin sama perusahaan, ditawarin sama saya, sama kedinasan, Pak mau nginep di hotel mana? Wah, hotel bintang 5 dong gitu. Ya. Eh, Suhaib ini orang kaya, hartanya banyak, diceritakan seperti ini dalam sebuah riwayat. Ketika Suhaib hendak menuju Madinah, di tengah jalan diberhentikan, fanazala an rahilatihi wantashala ma fi kinanatihi. Dia kemudian turun dari kudanya. Berarti nama orang musyrik. Suhaib, mau kemana? Mau hijrah ya? Turunlah si Suhaib. Turun sambil mengeluarkan anak panahnya beserta busurnya. Tsumma qala ya ma'syara Quraisy laqad alimtum anni min armakum rajulan. Nah, si Suhaib nih rada songong kalau bahasa kitanya. Orang Quraisy, gue udah turun dari tempat kendaraan gue. Lo tahu nggak kalau gue tuh paling jago panah? Nah, kata-kata alim tum anni min armakum rojulan itu, kalau bahasa kitanya, gue tuh paling jago mana. Terus dilanjutkan oleh si Suhaib, wa ayyamallahi la tasiluna ilayya hatta armiya kulla sahmin ma'i fi kinanati. Demi Allah, lu semua nih yang lagi ngepung gua enggak bakal bisa nyerang gua sampai panah gua habis. Itu jadi ditantangin. Kalau kata TNI mah, sini maju. Peluru saya masih banyak, satu-satu. Sini tembakin sebelum peluru ini habis. Nggak bakal ada yang bisa mendekat ke saya. Jadi itu menggertak orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik tahu bahwa si Suhaib ini punya keahlian dalam memanah. Jadi kalau emang mau nyerang gua, nggak apa-apa. Tapi sebelum anak panah yang ada pada tempat anak panah ini habis, kalian tidak akan bisa mendekat. Itu bahasa Indonesianya begitu. Summa adribu bisayfi ma baqiya fi yadi minhu syai'un. Kalau anak panahnya udah habis, gue masih punya pedang. Nah, kalau anak panahnya udah habis, gue masih punya pedang. Selama pedang itu masih gue pegang, habis lo semua. Tuh, itu jadi menantang orang Quraisy yang memberhentikan si Suhaib. Dilanjutkan oleh Suhaib, "Tsummaf'alu ma syi'tum." Kalau udah pedang saya diambil oleh kalian, anak panah saya udah habis, silakan perlakukan saya semau kalian. Mau dibunuh kayak, mau dibacok kayak, mau dipenggal, mau diapa, silakan perlakukan. Nah, jadi si Suhaib ini sama sekali tidak gentar dikepung, dikeroyok oleh orang-orang musyrik. Siapa TNI yang berani melawan orang banyak? Kopassus ya, komando pasukan khusus yang bisa melawan banyak orang. 1 banding berapa Pak Haji? Ya. Tapi pada ujungnya si Suhaib ngomong begini, wa in syi'tum dalaltukum ala mali bi Makkah, wa in syi'tum dalaltukum ala mali bi Makkah.
kalau kalian mau. Tapi kalau kalian mau nih, udah kita nggak usah ngadu, nggak usah saya keluarkan anak panah, nggak usah saya keluarkan pedang. Tapi kalau ente-ente semua mau, no, harta saya di Mekah banyak. Banyak harta saya, rumah, mobil, motor, emas, apa, banyak semuanya. Wa kholaitum sabili. Tapi, biarkan saya lewat. Biarkan saya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Silakan ambil harta saya di Mekah. No, banyak semuanya, ambil semuanya. Tapi kasih saya jalan buat ke Madinah. Kalau nggak mau, ya udah ayo, perang aja dulu. Nah, jadi menggertak dulu, tapi kemudian memberikan option kedua untuk nggak usah berantem, udah harta saya aja ambil, nggak apa-apa, sono ambil aja semua, dengan syarat kasih saya jalan menuju Madinah. Kalau orang-orang sekarang sogokan dihajar, orang-orang musyrik enggak, daripada kita perang ketemu si Suhaib jago panah, jago pedang, dapat harta enggak, kita malah mati. Udah kita milih yang pasti-pasti aja, yang sudah ada di depan mata, yaitu mendapatkan harta. Terus kata orang-orang musyrik ngomong, qalu na'am. Oke, kalau begitu mah udah sono jalan, nggak apa-apa, saya lanjutin jalannya. Ya, kalau Bang Weng kasih begitu, udah Bang Weng jangan berantem, no, rumah saya aja. Dia bilang, iya udah rumah aja lah daripada berantem. Kan seperti itu ya, cara orang untuk melakukan dialog, melakukan tawar menawar supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar gitu. Ya sudah, diterima saja tawaran si Suhaib itu. Falamma qadima ala nabiyyi al-Madinata, sampai Madinah menghadap ke Nabi Muhammad. Nabi, saya tadi dicegat mau berangkat ke Madinah menuju engkau. Terus ya saya ajak ngadu lah, saya ajak perang. Orang saya bawa panah, saya bawa pedang. Jadi memang kebiasaan orang-orang Arab itu, terutama para orang-orang merdeka, itu pasti setiap melakukan perjalanan disertai dengan alat untuk bertempur. Wajar, karena perjalanan rihlat tasyita'i wassoif aja di surat Al-Quraisy aja itu harus melalui gurun, harus melalui padang-padang pasir yang sangat panjang. Kalau tidak dibekali dengan persenjataan, wah ya bisa dirampok di jalan. Makanya orang-orang Arab dahulu itu familiar dengan sebutan Qutto'ut-Thoriq, yaitu para pembegal-pembegal jalanan, para perampok, yaitu mereka masyhur dengan kata-kata perampok di jalan. Bagaimana mau minta aduan ke siapa? Lapor ke polisi, lapor ke TNI, belum ada. Semua orang itu akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Kecuali Pak Haji Arifin dari suku Arifin, ya, Pak Haji Arifin dari suku Arifin bertempur dengan Pak Haji Tono dari suku Tono. Baru kalau itu tuh akan ada yang melindungi. Siapa yang melindungi? Ya keturunan-keturunan sukunya. Encang-encingnya, mamangnya, uaknya. Baru perang antar suku. Tapi kan kalau perampok, mereka semuanya menutupi mukanya. Di tengah malam, nggak ada yang tahu kita dirampok oleh siapa. Kecuali ketahuan, yang rampok adalah dari Bani Kinanah misalnya, yang rampok itu adalah dari Bani Abdul Muthalib misalnya, walaupun dari Bani Abdul Muthalib, dari Bani Kinanah, keturunan Nabi ke atas itu tidak ada. Dari Bani Quraisy, dari Bani ini, dari Bani ini. Baru kalau sudah ketahuan seperti itu, maka nanti keturunan-keturunannya, keluarga-keluarga besarnya akan menuntut balas. Itu yang nanti kejadian-kejadian peperangan antar suku itu melahirkan sebuah perang. Salah satunya perang Uhud, perang Badar, perang-perang yang lain. Itu awalnya adalah adanya penodaan terhadap kesepakatan untuk berdamai. Ya. Jadi si Suhaib dicegat di jalan hendak menuju Madinah,
mengajak perang, tapi melakukan atau memberikan pilihan untuk ya udah nggak usah perang, ambil aja. Maka Nabi Muhammad mengatakan begini, Rabbul Bay, Rabbul Bay atau Rabbhal Bay, Rabbhal Bay, artinya bahasa kitanya mah bagus, untung, hebat Suhaib itu, keren, lebih memilih hartanya dijual dalam tanda kutip, dijual tanpa dibayar kepada orang-orang musyrik. Kata Nabi Muhammad, Rabbul Bay, Rabbhal Bay, Rabbhal Bay, bagus, bagus, keren, hebat, luar biasa. Aba Yahya, Robha Aba Yahya, Robha Aba Yahya, bagus Aba Yahya, Robha Aba Yahya, keren Abu Yahya. Itu sebutan untuk Suhaib. Karena itulah lantas Allah menurunkan ayat, wa minan nasi may yashri nafsahu betigha'a mardotillah. Tuh, nggak semua sahabat diturunkan ayat atas kejadian kehebatannya, nggak semua. Salah satu yang diturunkan ayat gara-gara kehebatannya adalah si Suhaib. Sahabat-sahabat yang lain belum tentu diturunkan ayat ini. Umar pernah diturunkan ayat, ya, gara-gara perlakuan tindakan Umar pernah diturunkan, dan beberapa sahabat-sahabat lain juga banyak yang akibat dari perbuatannya baik positif maupun negatif itu kemudian turun ayat sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk penghargaan. Kalau kata kita mah dikasih lencana surat keputusan bahwa ini atas nama Haji A telah melakukan sebuah kehebatan, dapat lencana dari presiden. Kalau sekarangnya seperti itu. Tapi oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, maka ketika kita baca ayat ini, baca wa minan nasi may yashri nafsahu betigha'a mardotillah, maka kita akan ingat tentang perjuangan Suhaib. Ya. Dan lebih hebatnya, pada akhir ayat ini Allah menyebutkan kata wallahu ra'ufum bil ibad. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu adalah zat yang maha kasih sayang tiada batas terhadap hamba-hambanya. Haitsu arsyadahum lima fihi ritohu. Sampai kemudian Allah itu memberikan rasyid kepada si Suhaib untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kata Rauf, ada kata Rahman, ada kata Rahim. Artinya hampir sama, kasih sayang. Nggak banyak Allah menyebutkan kata Rauf dalam Al-Quran. Satu di ayat ini, satu lagi di ayat yang terkenal tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di ayat ini Allah juga menyebutkan kata Rauf. Kalau Rahman, kalau Rahim sudah kita jelaskan. Rahman itu kasih sayang Allah yang mencakup seluruh umat manusia, yang maksiat, yang taat, yang suka ibadah, yang enggak suka ibadah, yang rajin sedekah, yang pelit, yang suka jamaah, yang enggak suka jamaah, ya, yang enggak pernah berbuat baik, yang selalu berbuat baik, semuanya dapat rahmat. Tapi Rahim makhsusun bitta'ah, makhsusun bil mu'minin, khusus untuk orang mukmin, khusus untuk orang yang taat. Kalau orang yang taat dapatnya dua, dapat Rahman iya, dapat Rahim iya. Kalau orang yang tidak taat, dia hanya mendapat Rahman. Tapi Rauf cakupannya lebih agung. Rauf itu cakupannya lebih hebat. Maka kata Imam Ghazali, Rauf itu adalah Ar-Rahim al-mubalaghatu fih. Kasih sayang yang sangat hebat. Makanya gak banyak Allah menyebutkan kata Rauf dalam Al-Quran. Satu riwayat lagi mengatakan,
Kalau Rahman dan Rahimnya Allah itu kadang-kadang disisipi oleh ketidaknyamanan, oleh sakit, oleh kegagalan. Ada orang mau menuju kebahagiaan harus sakit dulu. Sakit. Baru akhirnya bahagia. Ada orang mau sukses harus babak belur dulu. Baru kemudian menuju kesuksesan. Ada orang yang mau berhasil harus menghadapi kegagalan. Baru berhasil. Tapi Rauf, kalau sudah diberikan Allah berupa Rauf, maka kasih sayangnya ini nggak ada sakit-sakitnya, nggak ada gagal-gagalnya, nggak enaknya. Dari awal sampai akhir ketemu Rauf itu bahagia terus. Nah itu bedanya Rauf, Rahman dan Rahim. Makanya kenapa Rauf ini dikasih ke si Suhaib? Kenapa? Karena memang perjuangannya sudah luar biasa, bukan hanya sekedar taat, bukan hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan, tapi sudah mau mati membela agama Allah, bahkan hartanya dia kasih ke orang. Yang penting dia bisa maju, bisa berjalan, bisa melakukan hijrah bersama Rasulullah menuju Madinah Al-Munawwarah. Tuh gitu. Jadi saat pada tingkatan tinggi Allah itu sudah tidak lagi membeli hanya Rahman, membeli hanya Rahim, tapi yang Allah beri adalah Rauf. Nah ini yang Allah kasih kepada para wali, ini yang Allah kasih kepada para nabi. Makanya bil mu'minina bukan Rahmanur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi Muhammad tuh dikasihnya Raufur Rahim. Udah dari awal sampai akhir, walaupun kelihatannya oleh manusia, oleh para sahabat itu kesusahan, tapi pada hakikatnya itu adalah kebahagiaan. Makanya kalau kita mau terus-terusan bahagia tanpa didahului dengan kesedihan, tanpa didahului dengan kesulitan, sering-seringlah mengingat nama Allah yang satu ini. Ya Ra'uf, Ya Ra'uf, Ya Ra'uf. Jadi apapun nantinya keputusan Allah itu, hati kita tidak pernah sekalipun terlihat kesusahan. Bahagia aja. Berarti lagi dikasih apa itu? Lagi dikasih Rauf. Ada orang yang alhamdulillah bahagia kemarin. Aduh, mana masa-masa Covid 2019, 2022 itu luar biasa. Godaannya gaji dipotong, dagang kesana sini mentok, keluarga banyak yang wafat, banyak yang meninggal, ujung-ujungnya bahagia. 2024, 2025 itu berarti lagi dikasih Rahman atau lagi dikasih Rahim. Itu berarti Allah lagi ngasih Rahim atau lagi ngasih Rahman. Tapi kan kita mah dapatnya dua, ya Rahman, ya Rahim. Nah, tapi nanti pada dewasa kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mencurahkan Raufnya. Nah kalau sudah Allah mencurahkan Raufnya, la yahzan, maka kita tidak akan pernah merasa bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa sedih. Itu siapa yang punya? Ya wali. Itu siapa yang punya? Ya para nabi dan Rasul kita. Ya kita masih ada puyeng-puyengnya, masih ada sakit-sakitnya, masih ada gerutu-gerutunya. Kalau tingkatan wali, tingkatan orang-orang yang sudah hebat, menerima apapun keputusan Allah, maka Allah menganugerahkannya bukan lagi Rahman, bukan lagi Rahim. Ya, itu adalah tafsiran kurang lebihnya dari ayat surah Al-Baqarah 207. Kita lanjutkan di 208. Ini sampai 207 ini selesai nih perbandingan antara orang munafik dan orang yang betul-betul beriman dan Islam. Selesai. Maka di ayat 208 sudah beda lagi asbabun nuzulnya. Wa nuzila fi Abdullah bin Salam wa ashabih lamma azzamu sabta wa qarahu al-ibla ba'dal Islam. Ayat ini
diturunkan kepada Abdullah bin Salam bersama teman-temannya saat mereka mengagung-agungkan hari Sabtu. Saat mereka membesar-besarkan hari Sabtu. Kenapa kok hari Sabtu dibesar-besarin? Karena orang Islam sudah punya hari raya sendiri, yaitu hari Jum'ah. Ya, jadi mereka masih ngikut-ngikutin terdahulu, masih ngikut-ngikutin keyakinan di Taurat, keyakinan di Injil, yaitu yang mengagung-agungkan hari Sabtu. Karena itulah kemudian Allah menurunkan ayat. Nah, ini kebalikan nih. Kalau yang tadi menyanjung, kalau yang ini mengkritik, mengevaluasi bahwa apa yang dilakukan Abdullah bin Salam itu salah. Tuh, seimbang tuh. Terkadang Allah mengevaluasi, terkadang Allah memberikan apresiasi. Ayat yang tadi 207 apresiasi, ayat yang ini 208 evaluasi atau koreksi bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kekeliruan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Nih baru masuk akal, baru nyambung nih. Ayat ini kenapa ujung-ujungnya mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan secara keseluruhan. Jadi kan nyambung tadi. Abdullah bin Salam, lu udah Islam, udah Nabi. Kalau lu udah Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Udah berhenti. Jangan ikut-ikutan lebaran hari Sabtu. Kapan lebarannya? Kapan hari besarnya? Hari Jumat. Jangan sholat iya, puasa iya, tapi hari Sabtu masih ngikutin tradisi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, makanya kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau masuk Islam, masuklah secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Ya, hari Jumat, sholat Jumat di masjid. Hari Sabtu, ikut sama orang Yahudi, ibadah. Hari Minggu, ikut ke gereja, ibadah lagi. Entar hari raya Nyepi, ikut ke pura. Hari raya Waisak, ikut ke kalau orang Buddha, orang Buddha namanya tempat ibadahnya, wihara, ya. Atau kalau misalnya lagi gongsi pacai, ikut ke kelenteng, ya jangan. Tapi kan Nabi, saya dulu sebelum masuk Islam itu kalau hari Minggu ke gereja, jadi saya nggak mau ninggalin ke gereja iya, ke masjid iya, nggak bisa. Kalau udhulu ya harus fisilmi kafah, jangan setengah ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam. Nah, riwayatnya begini. Qala Abdullah bin Salam wa Tha'labah wa ibn Yamin wa Asad wa Asid ibn Ka'am wa Sa'id bin Umar wa Qais bin Zaid kulluhum min Yahud. Mereka ini sebelumnya adalah orang Yahudi. Tadi si Abdullah, si Sa'labah, si Yamin, Asad, Asid, kembar kayaknya ini Asad sama si Asid. Bapaknya satu, namanya Ka'ab. Sa'id bin Umar, kemudian Sa'id bin Amr, Waqis bin Zaid. Mereka ini sahabatan yang mu'alaf, baru masuk Islam, awalnya adalah agama Yahudi. Mereka ngomong begini, ya Rasulullah, yaumis sabti, yaumun nu'azzimuhu, fada'na falnasbut fi. Kata dia, wahai Rasulullah, hari Sabtu itu adalah hari yang kami nih orang-orang Yahudi nih agung-agungkan. Maka biarkanlah ya Rasulullah, kami itu pengen santai. Sabat itu ada yang berarti ibadah, ada yang berarti liburan. Makanya orang itu kalau Sabtu Minggu itu weekend, ya, liburan ke puncak, ke Bandung. Sabat itu sebagian kamus mengatakan libur hari istirahat, sebagian lagi mengatakan bahwa itu hari ibadah. Maka kata si Abdullah bin Salam dan teman-temannya, ya sudah,
Itu tuh udah agama kita, Yahudi terdahulu. Maka ya Rasulullah, biarkanlah kami dulu hari Sabtu tuh apa namanya ibadah lah. Biarkan hari kami tuh Sabtu tuh senang-senang. Karena hari Sabtu itu sudah kami agung-agungkan dari dulu. Terus alasannya begini. Wa inna taurata kitabullah. Tuh. Kan Rasulullah, Taurat itu juga kan kitab Allah. Kan engkau juga sering nyebutin Taurat, Injil, bahwa itu adalah kitab Allah diturunkan kepada Musa, diturunkan kepada Isa. Itu kan sama nabi-nabi yang Allah utus juga. Nah, kenapa kemudian kita dilarang untuk beribadah pada hari Sabtu? Ya, jadi alasannya hebat. Ya, Abdullah bin Salam ini bukan orang-orang sembarangan yang kalah dalam berdebat. Dia tetap pendebat Rasulullah. Kalau memang kami salah, maka harusnya tidak ada Nabi Musa, tidak ada Nabi Isa. Ini kita lagi ngikutin Nabi Musa, ini kita lagi ngikutin Nabi Isa. Tuh alasannya begitu. Taurat juga kan kitab Allah. Masa sih salah? Fada'na falnakum bihal lail. Tambahin lagi. Maka sudah biarkanlah kami dan izinkanlah kami untuk apa namanya menghidupkan malam Sabtu. Tuh, menghidupkan malam Sabtu. Artinya mereka ibadah di malam Sabtu, mereka sholat di malam Sabtu itu. Untuk apa? Ya, orang-orang Yahudi terdahulu itu, ya itu ibadahnya di malam Sabtu Rasulullah. Ya jadi udahlah biarkanlah. Kita besok tadi di sholat Jumat mau udah. Ikut kajian engkau juga kan udah. Tapi ya kalau malam Sabtu ya izinkanlah kami lah buat apa namanya? Buat juga ikut beribadah biar kita tetap mengingat apa yang sudah kita lakukan pada saat kita beragama Yahudi. Dari situ ada keputusan saklek dari Allah menggunakan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kalau udah masuk agama Islam, tinggalkan semuanya, masuklah Islam secara sempurna, secara kafah, jangan setengah-setengah. Maka kalau kita ambil kesimpulan begini, bisa jadi syariat Nabi Ibrahim itu cocok pada zamannya. Allah turunkan syariat Ibrahim, iya pada zamannya. Allah turunkan syariat Nabi Isa alaihi salam, iya pada zamannya. Allah turunkan syariat Nabi Musa alaihi salam, iya cocok pada zamannya. Tapi kata Nabi, ini udah berapa tahun dari zaman Nabi Isa, lu masih mau ngikutin ono aja? Atau jangan. Kita udah ganti ini, Allah udah nurunkan peraturan baru untuk menyesuaikan terhadap kehidupan manusia pada abad 500-an, 570, pada tahun 571 Masehian. Kalau masih ngikutin yang dulu-dulu aja ketinggalan nantinya. Hayo berubah, hayo berubah. Kalau sudah mau ikut dalam beragama Islam, sudah mau bersatu dalam sebuah nama dengan sebutan kalimat tauhid, ikutin semuanya. Jangan setengah dong. Gitu. Kalau kita artikan sebagai warga negara, Bapak warga negara Indonesia, iya. Kalau jadi warga negara Indonesia, ya jangan setengah-setengah. Masa jadi warga negara Indonesia setengah-setengah? Iya, pengen pakai jalannya doang, ini masih lagi ngomong doang. Pengen pakai jalannya doang, bayar pajak? Enggak. Gitu. Pengen menggunakan fasilitas negara doang, kontribusi buat negara? Enggak mau. Kalau udah mau masuk dalam warga negara Indonesia, ya ikut aturan dong negara Indonesia. Enggak, tapi di Singapura mah aturan beda. Ya sono lu ke Singapura. Jangan di Indonesia. Silahkan Anda pulang, pergi sana ke Singapura, pindah ke warga negaraan. Kalau sudah jadi warga negara Indonesia, udhulu fil Indonesia kafah. Jadi warga Indonesia yang sempurna dong. Begitu Pak Purnawirawan TNI. Kan begitu. Harus jadi TNI 100% dong. Berjuang untuk negara. Gitu. Jangan setengah-setengah kita jadi warga negara. Ya kalau misalnya kemudian itu dikaitkan dengan konteks kontemporer sekarang itu, ya harusnya seperti itu kita. Ketika kita sudah dilindungi, sudah dikasih kesempatan hidup oleh Allah di negara kita Indonesia ini, maka kita juga harus menjunjung tinggi negara kita. Sekarang saya tanya Pak, kalau Indonesia perang lawan Arab, Bapak ngedukung siapa? Indonesia perang nih lawan Arab.
perang lawan Arab. Bapak nggak dukung siapa? Arab. Sono pindah ke Arab hidupnya. Kalau kita perang, misalnya no, kayak nggak mungkin perang juga lah. Kalau kita nonton bola Indonesia lawan Arab, mendukung siapa Pak? Indonesia dong. Karena kita memang orang Indonesia. Kita lahir dibidaninnya sama orang Indonesia, diajaninnya sama orang Indonesia, pakai mobil ambulannya ambulan Indonesia, buang air besar di Indonesia, kencingnya di Indonesia, berasnya beras Indonesia. Wah nonton bola, gue mau kedukung Arab. Lah, bagaimana urusannya? Gitu ya. Dalam hal ini, dalam bertata negara, ya kita harus ikuti negara kita tercinta dong. Nah ini yang sering saya sampaikan ke ke siswa-siswi saya di madrasah sebagai cara untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Masa kita hidup di Indonesia membangga-banggainya negara luar? Kritik iya, tapi tetap harus kita banggain negara kita. Kita harus nurut, harus ini, harus itu dengan aturan yang sudah ada. Jangan kemudian aturan-aturan yang sebelumnya, aturan-aturan zaman kerajaan masih dipakai aja. Kita sudah punya aturan sendiri. Begitupun saat Allah memerintahkan orang Islam untuk udkhulu fis-silmi kafah, udah stop, jangan pakai aturan zaman Nabi Musa. Pakai aturan yang baru, yaitu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lanjutkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah dalam bahasa Arab itu di ayat ini pakainya khutuwat. Khutuwat itu langkah, tapi nggak panjang Pak. Kalau jalan itu bisa panjang, makanya sabil namanya. Kenapa ketika ada larangan jangan mengikuti jalan setan, itu Allah menggunakan kata khutuwat. Itu karena, saya pernah jelaskan dulu, langkah setan itu secara hakiki nggak pernah panjang. Segitu-gitu aja. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, yang terbelenggu. Kalau orang dibelenggu bisa ngelangkah? Bisa. Tapi langkahnya banyak nggak? Enggak. Orang di tahanan perang ya, diikat, dirantai kakinya. Bisa ngelangkah? Bisa. Tapi paling cuma 2 atau 3 langkah. Begitulah syaitan. Setan itu hanya bisa melangkah 2 atau 3 langkah. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Tapi kalau jalan Allah, langkah-langkah orang-orang soleh, itu pakainya sabil. Subulus salam. Jalan-jalan keselamatan. Karena kalau orang-orang yang bukan setan, bukan iblis, jalannya panjang. Kenapa setan itu langkahnya pendek? Orang kalau udah ngikutin langkah setan, nggak bakal bisa kemana-mana. Ini saya sering ceritakan. Orang kalau udah korupsi, emang bisa bebas Pak, berkeliaran. Mau beli ono, takut. Keluar ke sono, khawatir diikutin sama KPK. Mau beli mobil pakai nama sendiri, bingung. Ntar dicek nih, rekening koran saya. Kok bisa-bisanya PNS 3A gaji sekitar take home pay-nya cuma 6 juta, beli mobil Lamborghini. Dari mana? Bapaknya belangsak, emaknya belangsak, sawah nggak punya. Kan takut. Makanya langkahnya nggak panjang. Pencuri sama, langkahnya nggak panjang. Mau ke sono takut, tahu ketahuan orang, muka gue udah kedeteksi. Orangnya tukang bohong, tukang nipu, utang nggak dibayar. Langkahnya panjang apa pendek? Pendek. Pinjam ke sono, ke bank, coret. BI checkingnya jelek Pak. Pinjam sini lagi, coret lagi. Nggak panjang langkahnya. Orang-orang yang bohong, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan, nggak akan panjang langkahnya. Karena mereka mengikutinya langkah-langkah setan. Coba orang nggak punya dosa. Kemana-mana bebas. Duitnya banyak. Nggak hasil korupsi. Gajinya emang cuma 10 juta. Tapi warisan dari engkong, dari bapak, banyak seabrok-abrok. Beli mobil Lamborghini. BI checking Pak. BI checking aja Pak, silakan. Rekening koran aja. Pak ini bapak beli mobil dari mana? Oh, harusnya ngejual tanah dari sono. No. Selesai, nggak ada perdebatan.
Tapi orang gak pernah punya gaji besar, kekayaan gak punya, korupsi, beli mobil-mobil mewah, beli rumah-rumah mewah, kan bingung, ketakutan. Akhirnya harus menyembunyikan. Beli mobilnya atas nama siapa? Atas nama tetangga. Beli rumahnya atas nama ponakan, supaya nggak kecium sama KPK. Tapi ujung-ujungnya kecium juga, apa namanya? Money laundry, pencucian uang, kecium juga kok. Karena setan mah langkahnya pendek. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan harus kita ingat lagi bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian semua, kata Allah nih, kita semua nih dikasih setan itu bukan sesuatu goib. Setan tuh mubin, nyata. Nggak ada setan tuh nggak kelihatan, takut ada setan. Nggak. Setan tuh kelihatan, jenggerenek orangnya ada. Kadang dari teman, kadang dari keluarga, kadang dari teman duduk sekantor, kadang dari atasan. Makanya kadang-kadang kita punya teman kayak setan. Tuh. Ada atasan kayak setan, ada atasan kayak setan. Kamu kalau nggak mau markup anggaran ini, saya pindahin kamu. Kamu kalau nggak mau menyulap ini anggaran biar jadi 2 miliar, saya mutasi, saya berhentiin, saya stop. Itu berarti atasan setan. Teman setan sama. Saya pernah ceritakan, orang itu layak dikatakan setan kalau memfasilitasi dan mempengaruhi kita dengan kebijakan. Kalau orang cuman maksiat begini doang nih, Mang Uweng nonton dangdut, nauzubillah min dzalik, mohon maaf, nonton organ tunggal atau dangdut yang artisnya seronok pakaiannya, pakai celana di atas, mohon maaf, paha, kemudian pakaian atasnya terbuka, kemudian kata Mang Uweng, nggak ngajak-ngajak gue mah, nontonnya sendirian aja. Belum dikatain setan, belum. Kalau masih kayak Mang Uweng yang ngajak sendiri doang nih, nggak ngajak-ngajak orang, nggak dikatain setan. Kapan Mang Uweng berhak dikatakan setan? Kalau ngajak dan memfasilitasi. Pak Haji Arifin nonton dangdut yuk, wah artisnya cakep. Kata Haji Arifin ngomong begini, Mang Uweng, saya nggak punya duit, udah saya yang bayarin. Ini naiknya naik apa Mang Uweng? Saya nggak punya motor lagi, motor udah dikunci. Udah pakai motor saya. Ngomong lagi Pak Haji Arifin. Terus ngomong ke bini saya bagaimana? Udah ntar saya ngomong. Bilang aja kita pengajian kayak apa, pakai kain dari rumahnya. Mengajak, memfasilitasi, bahkan memodalkan, itu baru berhak dikatakan setan. Makanya Allah tuh ketika mengatakan setan itu lakum aduwwum mubin, ada di depan kita, ada. Kalau atasan korupsi sendirian doang, belum dikatakan setan, belum. Tapi kalau udah ngajak teman-temannya, ini udah lu gua kasih, ini ntar lu juga gua kasih, itu berarti atasan setan. Makanya kalau ada orang maksiat sendiri, dasar setan, belum. Maksiat sendiri mah enggak, belum bisa. Itu masih orang-orang maasi, orang-orang yang maksiat secara pribadi. Tapi kalau udah ngajak, memfasilitasi, memberikan kita modal, judi nggak ada modalnya, dikasih modal, nggak punya linknya, dikasih link, nggak punya handphonenya, dikasih handphone, begadangnya nggak kuat, dikasih kopi, buat cemilannya nggak ada, dikasih cemilannya. Nah baru itu berhak seperti itu. Makanya terkadang kalau kita masuk atau bertemu dengan orang-orang yang menurut kita akan mempengaruhi kita dalam tetap berjalan menuju Allah, khawatir kita dapat godaan-godaan teman, saudara, atasan, rekan kerja, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, agar goda-godaan itu kita bisa hindari. Ya, jadi jangan dikira bahwa
Setan itu ya nggak kelihatan. Makanya saya mah, oh takut ada setan di kamar mandi. Lah, ngapain dulu setan di kamar mandi? Ya, setan itu adalah wujudnya berwujud manusia. Karena aduwum mubin. Mubin itu apa mubin tuh? Nyata tak. Nyata tuh ya kadang temen deket. Kan pas dah bapak-bapak semuanya nih. Waktu muda kan punya teman yang suka ngojok-ngojok ngajakin kita buat ayo ke sono, ayo kemari, dia yang modalin, dia yang ini. Nah itu, ya mudah-mudahan kita terhindar dari goda-godaan syaitan. Kenapa ayat ini ditutup dengan wala tatabi'u khutuwati syaiton? Karena si Abdullah bin Salam ini bisanya melakukan ritual-ritual Yahudinya sampai dia masuk ke dalam agama Islam karena ada yang mempengaruhi. Salah satu yang mempengaruhinya adalah orang-orang yang masih dalam keadaan beragama Yahudi. Udah, ayo nggak apa-apa. Tuh. Karena apa namanya? Diajak, dibujuk dan seterusnya, maka Allah tutup wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Setelah kemarin ngangkat tangan, kemudian habis ngangkat tangan itu apa kemarin ya? Taruh tangan itu, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, melihat ke tempat sujud, kemudian membuka matanya. Yang kelima, saktatus sholati, saktah, berhenti sejenak di dalam sholat. Yusannu lil musolli ayyaskuta fi sholatihi sitta saktatin. Kapan kita disunahkan berhenti sejenak dalam sholat? Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Berarti sebentar baru Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wasil dan seterusnya. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah berhenti sejenak supaya mendapatkan kesunahan. Kalau nggak berhenti sih langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir walhamdulillah, nggak jadi masalah, sholatnya tetap sah. Tapi kalau mendapat pahala tambahan, saktah dulu, tumakninah dulu sebentar. Baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi, antara doa iftidah wa ta'awudh, wa ana minal muslimin. Sebelum baca ta'awudh, berhenti dulu sebentar. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, berhenti sebentar ya. Kalau nggak berhenti, nggak apa-apa, salatnya mah tetap sah. Tapi kalau mau dapat tambahan pahala, berhenti sejenak dulu. Baina ta'awudzi wal fatihah, antara baca ta'awudz dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi ada saktahnya. Kemudian baina akhiril fatihati wa amin, antara akhir Fatihah sama amin. Waladdallin, amin. Jangan waladdallin, amin. Namanya nggak ada saktahnya. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya mah. Tapi nggak dapat sunnah. Kalau nanti bapak-bapak jadi imam, maka aminnya supaya makmum mengikutin waladdallin, amin. Ada saktahnya, ada berhenti sejenaknya. Ya, jangan sampai masih waladdo udah amin, waladdo amin. Nah, dapat sunnah amin itu kalau udah bunyi nunnya lafadz dolin.
Kalau udah kedengeran bunyi nun lafadz dolin, baru kita boleh atau disunahkan bunyi amin. Mau dapat sunnah lagi kalau sudah ada jeda antara nun walad dolin dengan amin walad dolin. Amin. Itu ya. Tapi kebiasaan kita langsung digetak aja. Waladhdallin. Makmumnya udah amin. Padahal imamnya belum napas. Harusnya imamnya kasih napas dulu. Waladhdallin. Amin. Yang utama itu aminnya bareng imam. Imam amin, makmum amin. Ya. Jangan imam belum amin, imam masih ghairil maghdubi udah wah, amin duluan ya bang kalau salat tarawih itu. Baina amin was surah, antara amin dan surah. Amin. Berarti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh. Ya, berarti dulu sejenak dulu. Tapi wa yusannul imami tatwiluha fi sholatil jahriyah liyatamakkanal ma'mumu min qiraatil fatihati. Kalau kita jadi imam, kasih jeda antara waladhdallin amin dengan kita baca surat. Kita jadi imam nih Pak. Waladhdallin amin. Diam aja dulu, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Tuh. Kenapa? Karena kasih kesempatan makmum supaya baca Fatihahnya nggak keganggu sama bacaan imam. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan makmum keganggu tuh baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak habis-habis tuh. Apalagi kalau misal ketemu sama imamnya bacanya belepotan. Kayak imam baca salah ini. Dalam hati Ar-Rahmanir-Rahim lagi ntar kita aja. Lah, kagak sampai waladhdallin. Kenapa? Karena bacaan kita Fatihah sebagai makmumnya keganggu sama bacaan imam ketika baca surah. Makanya tunggu sejenak dulu sampai makmum selesai baca Fatihah. Kalau kira-kira kayak udah beres nih makmum baca Fatihahnya, baru kemudian imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan disubhanallahin imamnya, jangan. Kita lagi jadi makmum, habis waladhdallin imam nggak baca-baca surah. Kita ngomong subhanallah, subhanallah, ngasih tahu imam, takut imam bukan. Bisa jadi itu imam memang sedang memberikan jeda Fatihah agar makmum bisa melanjutkan baca Fatihah. Itu ya, makanya kalau jadi imam nih habis waladhdallin kasih jeda 10 detik kayak 15 detik kayak. Jangan lama-lama, jangan 2 menit. Ya 2 menit ntar takut keburu lupa, takut malah langsung ruku lagi. Kasih jeda. Supaya apalagi kalau jamaah di belakang kita dekat kan, yang suka pelafalannya kencang kan kedengeran nih. Kedengeran. Udah ihdinas siratal mustaqim. Udah. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu namanya imam yang paham tentang bagaimana cara nyupirin kendaraan. Ya, gitu. Karena kita perlu kita akui juga sama-sama ya Pak ya. Kalau kita lagi sholat nih, baca Fatihah, kemudian imamnya udah baca surat. Kan kadang-kadang kita ketukar-ketukar ayatnya. Aduh, udah sampai ayat berapa tadi saya baca Fatihahnya? Aduh, surat kita baca Fatihahnya nggak kedengeran sama kuping kita sendiri. Aduh, kita bingung. Aduh, ini itu tuh. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Kalau lagi dibacakan Al-Quran, diam. Tuh, masa imam lagi baca Sabbihisma rabbikal a'la, kita baca Fatihah juga. Tuh, gitu. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Salat tetap sah. Tapi kalau mau jadi imam yang sempurna, makmum yang baik, begitu caranya. Kasih jeda untuk makmum baca Fatihah. Walaupun nggak sampai selesai. Minimal sampai ihdinas siratal mustaqim lah. Ya.
Jadi berapa? Sekitar 10 sampai 12 detik, 15 detik lah. Tapi makmumnya harus tahu diri. Ditungguin bacanya sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya nggak baca-baca surat nantinya ya. Baina surati war ruku, antara surah dan ruku. Sebelum kita takbir menuju ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Berarti sejenak dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Namanya nggak ada saktahnya. Namanya nggak ada tumak ninahnya. Berhenti dulu. Kalau nggak ada tumak ninah sih bagaimana Pak? Boleh nggak? Boleh. Sah aja sholat Pak. Simpel sebenarnya. Karena kita lagi bahas sunnah, ya itu sunnahnya. Kalau mau pahalanya banyak ya pakai semua. Udah ya. Jadi saktahnya itu ada 6. Antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan ta'awud, antara ta'awud dengan fatihah, antara akhir fatihah dengan amin, antara amin dengan pembacaan surah. Kemudian sunnah yang ke-6 adalah doaul iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Nggak dibaca juga nggak apa-apa. Dulu sering banyak yang nanya, Ustaz, saya sholat nggak pernah baca doa iftitah, habis nggak keburu baca doa iftitahnya, sah nggak sholatnya? Makanya ngaji. Ya, doa iftitah itu sunnah. Kalau kita keburu kita baca, kalau lagi misalnya buru-buru, pesawat harus take off sekian, jam sekian, jangan dibaca doa iftitahnya, lewat aja. Langsung baca Al-Fatihah aja, udah. Doa iftitah nggak usah dibaca. Kalau lagi senggang, lagi mau khusyuk, nggak ada buru-buru, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Baca sampai selesai. Ya, makanya disunnahkan, bukan sebuah rukun. Kalau kita ngaji dari awal ada rukun qauli, ada rukun fi'li, makanya ya. Nah, iftitah itu bukan rukun qauli, bukan. Rukun fi'li juga apalagi, ya. Ayudrikal imamu fil qiyam. Boleh disunnahkan baca doa iftitah kalau menemui imam lagi berdiri. Imam lagi berdiri, kita datang makmum, baru kita sunnah baca iftitah. Tapi kalau imam udah ruku, udah mau ruku, udah walam yakullahu kufuwan, jangan maksain baca doa iftitah. Doa iftitahnya jadi bisa membatalkan. Langsung aja baca Fatihah. Baru bismillahirrahmanirrahim, imamnya udah ruku, berhenti, udah Fatihahnya. Langsung ruku. Dapat nggak serokaat? Dapat serokaat. Kapan kita disunahkan membaca doa iftitah? Kalau berbarengan dengan imam berdirinya. Bareng sama imam. Walaupun imam rokaat kedua, kita baru rokaat pertama, tapi imam masih berdiri, kita tetap disunahkan baca doa iftitah. Yang kedua, Allah yashra'a fit ta'awud. Tidak terlanjur baca ta'awud. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum baca iftitah. Baca lagi lah. Allah, udah nggak sunnah, udah nggak sunnah. Kalau udah keburu baca ta'awud, udah jangan ngulangin lagi. Apalagi udah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, belum baca doa iftitah. Balik lagi ke Allahu Akbar. Jangan. Bisa jadi sholatnya malah batal karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, yang rukun. Ya, kayak orang sholat Idul Fitri, Idul Adha kejadian. Allahu Akbar. Harusnya kan takbir dulu ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya lupa. Iya, ini mah sholat Id. Berarti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Itu gimana hukumnya?
lebih baik udah gak usah takbir, jangan takbir. Kalau udah terlanjur baca Fatihah, lanjutin aja baca Fatihahnya. Karena takbir 7 dan 5 itu bukan rukun tapi sunnah. Lanjutin aja. Ntar di Pemangweng misalnya jadi imam salat Idul Fitri gitu di kampung misalnya di sini lupa nih pada kebiasaan sholat subuh ini sholat Idul Fitri nggak pakai takbir, tahu-tahu udah baca Fatihah nggak takbir lagi, jangan ngulangin takbir, udah lanjutin aja baca Fatihahnya walaupun kata ma'am masa sholat Idul Fitri nggak pakai takbir, justru yang dilakukan Mang Weng tadi yang betul melanjutkan ya. Jadi kita juga harus ngerti jadi makmumnya. Kok nggak baca takbir? Oh, udah keburu Fatihah, jadi nggak sunnah lagi. Ada Pak, ada kasusnya. Udah selesai sholatnya, berdiri lagi. Para jamaah, Bapak Ibu, ya, karena tadi lupa baca takbir, jadi kita sholat lagi. Ya, emang boleh? Boleh sok, silakan. Kalau khawatir itu tidak sama. Tapi kan makmum yang kesel, mana saya mau makan ketupat ini, opor udah siap di rumah, sholatnya diulangin lagi, katanya. Ya udah makanya kalau udah keterlanjuran baca basmalah, keterlanjuran baca Al-Fatihah, takbirnya gak usah diulang. Sama seperti doa iftitah. Kalau diulang sah nggak? Udah keburu baca Fatihah, tapi ngulangin lagi takbir sah. Tapi Fatihahnya harus diulang dari awal. Fatihahnya harus diulang dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lupa belum takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 7 kali baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi Fatihahnya. Karena Fatihah itu harus mualat, harus tidak terpotong oleh sesuatu yang bukan Fatihah, kecuali amin. Kalau kepotongnya sama amin, Pak, baru boleh. Lagi sholat tarawih nih, imamnya saya misalnya. Haji imam saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ngebut bacanya. Kata Pak Haji, aduh saya kalau ngikutin Pak Ustadz mah saya kagak bisa baca Fatihah. Lah, saya baca Fatihahnya barengin aja lah sama Pak Ustadz lah. Ustadz baca Fatihah, saya baca Fatihah. Alhamdulillah. Belum selesai, saya udah keburu walad dolin nih. Walad dolin. Pak Haji boleh nggak baca amin dulu? Boleh. Misalnya tadi baru ihdinas siratal mustaqim, lagi baca sendiri. Tapi imamnya udah walad dolin. Kita nih sebagai makmum baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya udah walad dolin, maka kita tetap sunnah amin. Amin. Baru lanjutin Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau sama amin mah nggak apa-apa. Karena amin mah adalah bagian dari bacaan sholat. Ya gitu ya. Tapi kalau yang lain kayak tadi takbir dan sebelumnya doa iftitah itu mah kalau kepotong Fatihahnya maka Fatihahnya harus diulang dari awal karena Fatihah itu harus mualat. Kalau amin mah dia mah bagian dari Fatihah makanya nggak jadi masalah. Ya kan kalau makin tahu ilmunya kan enak ya. Jadi ketika Pak Haji misalnya nemu di beberapa masjid yang imamnya lupa baca takbir ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian langsung baca Fatihah dan diselain, jangan protes. Ulangi lagi sholat idnya. Enggak sah, jangan. Udah sah berarti sholatnya. Bagus Ustaz, lanjutin aja Fatihahnya. Itu juga kemarin ngaji begitu. Itu kan enak kalau tahu mah. Ya, kalau udah makmumnya nggak ngerti, imamnya kagak paham, wah ya udah acak-acakan sholatnya. Ya, betul. Allah yakhofa fawata ba'dil fatihati idza qara'ahu. Begini, kalau kita khawatir baca Fatihahnya nggak habis, maka jangan baca iftitah. Imam nih baca suratnya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Al-Ma'un. Kita takbir, imam udah baca surat Al-Ma'un. Allahu Akbar. Baca doa iftitah jangan. Jangan. Kenapa? Khawatir kita baca doa iftitah selesai. Pas mau baca Fatihah, imamnya udah keburu ruku. Udah baca Fatihah aja. Kecuali imamnya, pokoknya imam ini mana kalau ngimamin nih, dia mau bacanya surat Yasin 40 ayat.
baru baca iftitah, baca Fatihah. Tapi kalau Mang Uweng imamnya, Mang Uweng pasti kulu, dia mah udah jangan baca iftitah, langsung aja baca Fatihah, karena khawatir Fatihahnya nggak kebaca, malah yang sunnahnya yang kita baca. Allah takuna sholata janazatin, bukan dari bagian sholat jenazah. Kalau sholat jenazah Pak, takbir pertama kan baca Fatihah. Yusalli ala hadal janazah arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Gak usah salat jenazah, langsung aja baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Jangan, gak usah baca doa iftitah. Kenapa gak usah baca doa iftitah? Karena salat jenazah mah dianjurkan takhfif. Apa takhfif tuh? Diringankan, jangan keterlaluan lamanya, karena khawatir kita disangka menyembah kepada jenazah. Makanya sholat jenazah kan nggak ada ruku, nggak ada sujud, dia mah hanya berdiri aja terus, jangan kayak berdiri terus, salamnya aja sambil berdiri. Ya, jadi ditakhfif, diringankan. Kalau dolin selesai nggak usah baca surat juga. Allahu Akbar, waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Wah, lama itu salat jenazahnya pada berdiri. Ya. Jadi kalau lagi salat jenazah, mabniyatun ala takhfif, dibangunnya untuk keringanan. Nggak usah baca doa iftitah. Kadang-kadang di kita, ya emang sholatnya masih sebentar. Doanya 10 ustadznya. Salat jenazah doanya, Ustadz Uweng, Ustadz Haji Firman, Ustadz Haji Arifin, baca doa semuanya. Ya jangan banyak-banyak, ya udah 3 ayat 3. Terus yang baca doanya, ya jangan kepanjangan juga. Doa semuanya, orang buat orang mati doa semuanya dibaca, doa rezeki, doa apalagi, doa ya doa rezeki, doa minta jodoh, doa supaya kaya, semuanya dibaca. Kalau lagi sholat jenazah, ya doanya doa buat jenazah. Ya, gitu. Jadi jangan kepanjangan, takut makmumnya di belakang ngedumel doang. Pegel ini mam, pegel kakinya, berdiri aja kagak beres-beres. Allah ya khofa khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi hina idzin al-ishtighalu bil wajibi faqat. Yang terakhir, kita sunnah baca doa iftitah kalau nggak mepet waktu. Pak Jaripin habis sholat dohor tidur, bangun-bangun jam 6 kurang 10 Bang Weng. Kalau maghribnya lewat 52, kan 2 menit lagi itu maghrib, ya belum sholat asar. Astagfirullahaladzim, 2 menit lagi nih maghrib. Ini bagaimana caranya? Wudhu wajibnya aja, muka, tangan, rambut, kaki, kuping nggak usah. Ya, cuci tangan yang apa, telapak tangan gak usah, kumur-kumur gak usah, hidung gak usah, kaki udah sekali aja, muka sekali aja, tangan sekali aja, rambut sekali aja, udah sekali-sekali aja, karena kita lagi ngejar waktu. Berapa tuh berarti? 15 detik, beres, pret, ya, sholat langsung. Jangan baca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, mana bacanya lama, keburu ajan. Maka dalam hal itu, doa iftitahnya tidak lagi disunnahkan. Makanya kita harus tahu waktu Pak. Kalau mau ibadah nih, jangan ngejar sunnah untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kadang-kadang saya kesel kalau lagi di rest area atau lagi di mall. Waktu maghrib kan pendek, di mall kan musola dikit, kapasitasnya nggak banyak, kecil. Wudhunya juga ngantri. Ada orang wudhu, mau sholat maghrib wudhu, jadi pakai semua sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama baca niatnya. Nawaitul wudu'a, susap-susap tangan, kumur-kumurnya kosor. Istinsak. Iya memang itu betul sunnah. Tapi di belakang ada orang yang dikhawatirkan tidak bisa sholat maghrib pada waktunya. Makanya kayak saya kalau di mall, kalau di rest area, wudhu tuh wajibnya aja. Bet, kaki beres, selesai. Sholat, ringkas. Fatihahnya
agak di temponya dicepetin ya 85 km per jam lah, nggak lambat-lambat amat. Suratnya yang pendek-pendek. Ini sholat di mall, sholat di rest area, suratnya sudah panjang-panjang. Bacanya ala-ala sama al-ghoshiyah. Wah, orang bisa ketinggalan nggak pada sholat maghrib. Kita harus bisa menempatkan posisi. Kapan kita harus buru-buru, kapan kita harus memperlambat bacaan. Nggak bisa semuanya kita pakai. Habis itu, sholatnya juga dilamain. Habis baca tahiyatnya, surah-surahnya dibaca semua. Enggak ada baik-baiknya. Kalau kita kemudian membuat potensi orang itu bisa sholat di luar waktunya. Makanya kita belajar fikih tuh biar kita bisa menempatkan diri mana ketika kita dibolehkan melakukan kesunahan, mana yang tidak dianjurkan. Secara umum tadi doa iftitah adalah sunnah. Tapi apakah seluruh tempat disunahkan? Enggak. Sholat jenazah enggak. Kalau kita mau, kalau imamnya udah mau ruku, enggak. Kalau udah keburu baca ta'awud juga enggak. Walaupun secara umum sunnah, tapi beberapa kondisi stop, itu tidak disunahkan. Walaupun wudhu itu sunnah taklif atau salatan-salatan 3 kali, tapi secara dalam beberapa hal enggak disunahkan. Ya itu yang harus kita pahami bersama supaya ibadah kita juga benar-benar diterima, bukan karena banyaknya doang, tapi juga harus memperhatikan kondisi jamaah-jamaah yang lain. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala shalihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dimakan.